Puji Tuhan. Em, Hari ini saya bersyukur karena Tuhan memberikan saya kesempatan untuk membagi renungan saya yang sudah 2 minggu ini saya renungkan ya. Eh, Meskipun renungan ini sederhana, tetapi ini sungguh-sungguh sangat memberikan kekuatan dalam kehidupan saya, memberikan encouragement dalam kehidupan saya, dan saya berharap apa yang akan saya bagikan ini boleh mempunyai dampak yang sama kepada saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, mungkin perintah untuk saling mengasihi, perintah untuk mengasihi satu sama yang lain itu mungkin gak asing lagi bagi kita, ya kan ya. Karena kalau kita baca di Alkitab, hampir di setiap buku di Alkitab itu ada perintah ini untuk kita saling mengasihi satu sama lain. Dan kalau kita perhatikan Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Rasul Petrus, di setiap surat-suratnya mereka menuliskan perintah ini untuk kita saling mengasihi. Bahkan Yesus sendiri secara pribadi, secara langsung memberikan perintah ini kepada murid-muridnya. Satu hari Yesus bilang sama murid-muridnya, "Aku memberitakan perintah baru kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi engkau, hendaklah engkau saling mengasihi. Dengan demikian, seluruh dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-muridnya." Yesus bilang, jikalau kita hidup saling mengasihi. Dengan kata lain di sini Yesus mau bilang apa, saudara? Yesus mau bilang bahwa trademark, bahwa tanda kita sebagai orang percaya, tanda kita sebagai orang Kristen adalah kita mempunyai kasih kepada sesama kita. Amin. Dan perintah untuk mengasihi ini kelihatannya basic, kelihatannya simple, kelihatannya gampang. Tetapi ketika kita menjalankan, kita semua pasti sudah tahu penerapannya dalam kehidupan kita ternyata gak segampang itu. Ada kalanya kita gagal untuk mengasihi, ya kan? Karena kerap kali dalam kehidupan kita, seringkali dalam kehidupan kita, kita harus berinteraksi dengan orang-orang yang difficult, orang-orang yang sulit dihadapi, orang-orang yang kayaknya kayaknya kalau ngomong sama dia tuh bawaannya gue gemes aja gitu, pengen marah gitu ya, kayaknya kok sulit dihadapi. Dan kadang kita mikir, Tuhan gimana saya mau mengasihi orang seperti ini gitu, saya kayaknya gak bisa gitu kan ya. Tetapi kabar baiknya sama seperti beberapa minggu lalu saya sempat berkata bahwa kita ini bisa berubah. Saya akan mengatakan hal yang sama tentang mengasihi, bahwa kita mampu untuk mengasihi saudara, kita bisa untuk mengasihi. Dan ini ditulis oleh Petrus di 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25. Saya akan membahas ayat ini satu persatu, maka kita akan baca ayat ini satu persatu supaya jelas. Jadi kita akan baca dulu ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, sebelum kita mengerti apa yang Petrus katakan di sini, kita perlu tahu apa maksud Petrus ketika dia berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Nah, untuk supaya kita memahami maksud Petrus itu, mari saya mau mengajak kita melihat dua terjemahan yang berbeda ya. Yang pertama kita akan lihat terjemahan sederhana Indonesia. Jadi di terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, ketika kita dengan pertolongan Roh Kudus menyerahkan diri kita untuk mengikuti ajaran yang benar, kita dibersihkan dari dosa-dosa kita. Dan hal itu memampukan kita untuk mengasihi saudara-saudari semua seiman dengan tulus. Karena itu, marilah kita saling mengasihi dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Lalu kita akan lihat firman Allah yang hidup, versi firman Allah yang hidup. Dikatakan, sekarang saudara dapat memiliki kasih sejati terhadap setiap orang. Sebab pada waktu saudara percaya bahwa Kristus menyelamatkan saudara, jiwa saudara telah dibersihkan dari sifat mementingkan diri sendiri dan dari kebencian. Jadi berusahalah supaya saudara sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ketika Petrus mengatakan
Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran, itu merujuk kepada saat kita meresponi Injil yang telah diberitakan kepada kita. Itu merujuk saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Itu merujuk kepada kelahiran baru kita. Ya, di sini Petrus berkata, ketika kita meresponi Injil, ketika kita menjadi percaya kepada Yesus, ketika kita sudah lahir baru, maka kita dibersihkan dari dosa-dosa kita. Dan penyucian yang dikerjakan ini itu bukan satu kali terjadi waktu kita terima Tuhan Yesus lalu stop. Tapi penyucian ini dilakukan, ini adalah sebuah proses yang dilakukan setiap saat oleh Roh Kudus senantiasa yang ada di dalam hati kita. Jadi ini terus berlangsung. Ya, jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan oleh iman kita kepada Yesus, dan itu nggak stop sampai di situ proses keselamatan kita, saudara. Proses keselamatan kita itu terus berlangsung. Roh Kudus yang ada dalam diri kita, dia akan menuntun kita, memimpin kita, menyucikan kita, dan membawa kita supaya kita bisa hidup sesuai dengan identitas kita di dalam Kristus, yaitu orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Amin. Jadi Petrus bilang seperti ini, ketika kita menerima Yesus dan menyerahkan hidup kita kepada Dia, maka kita memiliki kasih Kristus itu di dalam kita, di mana sekarang kita dimampukan untuk mengasihi saudara-saudara kita dengan sepenuh hati. Dengan kata lain, kalau saya disuruh sum up apa yang Petrus katakan ini di satu kalimat, saya mau bilang saudara, you are born again to love. Anda dilahirkan untuk mengasihi. Apa konotasinya, apa maksudnya nih, you are born to love? Misalnya kalau ada penyanyi yang hebat, siapa penyanyi yang hebat? Boleh disebutkan siapa yang saudara tahu? The greatest singer of all time, siapa aja yang menurut saudara? Whitney Houston, oke. Misalnya Whitney Houston. Kalau saya bilang Whitney Houston jago nyanyi, Whitney Houston, she was born to be a singer. Itu artinya apa? She was born to sing. Berarti Whitney Houston punya kemampuan, punya bakat, punya natural talenta, bakat natural untuk menyanyi, iya kan? Bahwa Whitney Houston itu nggak perlu sampai kayak kita. Kalau kita nyanyi kayaknya mesti sampai dipaksain. Tapi buat dia kalau dia nyanyi natural, ya kan? Dan bahwa mungkin dan salah satu panggilan dalam hidup Whitney Houston adalah untuk menyanyi. Dan dengan pemikiran understanding yang sama, saya mau berkata lagi sekali lagi berdasarkan yang Petrus katakan, saudara, you are born to love. Anda dilahirkan untuk mengasihi. Anda mempunyai kemampuan itu di dalam hidup Anda. Anda bisa mengasihi secara natural karena Anda berbeda dengan dunia. Itu salah satu panggilan dalam hidup Anda untuk hidup saling mengasihi satu sama dengan lain. Amin. Karena kasih itu, Allah yang adalah kasih itu sudah ada dalam diri Anda saat Anda dilahirkan kembali. Dan karena kita memiliki kemampuan untuk mengasihi saudara, maka Petrus melanjutkan dengan sebuah perintah. Dia memberikan sebuah perintah. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu sudah bisa mengasihi. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi. Mengasihi di sini memakai kata agape. Itu adalah sebuah kasih yang tanpa syarat, sebuah kasih yang mau berkorban, sebuah kasih yang tidak bergantung kepada objek yang dikasihi, sebuah kasih yang dibikin bukan berdasarkan perasaan semata, tetapi sebuah kasih yang dilakukan berdasarkan kemauan, berdasarkan suatu keputusan. Itu adalah sebuah kasih yang Bapa berikan kepada kita, agape love. Dan Petrus bilang, kalau engkau mau mengasihi seperti ini, di mana engkau sebenarnya bisa mengasihi seperti ini? Petrus bilang, engkau harus mengasihi dengan bersungguh-sungguh, dengan segenap hati. Kata bersungguh-sungguh di bahasa aslinya memiliki arti to be stretched out. Jadi kayak tali ini, to be stretched out, untuk ditarik sampai ke limitnya. Berarti Petrus mau bilang apa? Petrus bilang kalau kamu mau mengasihi secara agape, kita harus melatih diri kita. Seperti muscle kita yang kita latih, kita stretch sampai ke limitnya. Kita pun harus melatih diri kita untuk bisa mengasihi dengan segenap hati. Amin.
Um, dan untuk mau mengasihi ini kita perlu bikin decision. Tuhan, saya mau mengasihi dengan segenap hati, saya mau melatih diri saya. Maka setiap hari ketika saya mungkin berhadapan dengan orang yang sulit, saya harus bikin keputusan bahwa saya mau mengasihi dia hari ini lebih lagi daripada kemarin. Dan besok akan lebih lagi daripada hari sebelumnya. Besoknya akan lebih lagi daripada hari sebelumnya. Sampai titik di mana saya merasa ini udah maksimal. Ya. Saudara, kasih itu sudah ada di dalam saudara. Tetapi untuk memanifestasikannya, kita harus melatih diri kita dengan mempraktekannya itu setiap hari. Sama seperti tadi Whitney Houston, walaupun dia sudah punya bakat di dalam diri dia, gak tiba-tiba dia langsung jadi penyanyi yang hebat seperti masa hidup terakhirnya dia itu. Ya, kenapa? Karena dia pasti dia berlatih. Gak mungkin dia tiba-tiba lahir langsung bisa nyanyi sehebat itu. Meskipun dia punya bakat, dan itu sama dengan kita. Praktikannya gimana kita latihan untuk untuk bisa mengasihi lebih? Saya mau kasih ilustrasi. Yud, maju Yud. Minta Yudi maju, bantuan Yudi ya. Yudi pegang. Ya, jadi seperti ini ya. Misalnya ya, jangan dianggap beneran. Kalau di sini ada seseorang yang sudah menyakiti hati saya, dan saya tuh benar-benar tersinggung sama orang ini gitu. Jangan dianggap beneran ya, nggak ada ya saudara. Terus jadi kayaknya aduh saya kesel. Tapi karena saya dapat renungan ini, saya merenungkan ini, Tuhan bilang kan saya harus latihan mengasihi, ya kan? Jadi oke. Karena saya harus mengasihi dengan tulus, jadi mungkin minggu ini saya decide, Tuhan saya mau melatih diri saya. Ya udah stretchnya segini dulu deh. Jadi hari ini mungkin kalau kita nanti saling lihat-lihatan, saya nggak akan bawa muka, paling nggak, saya ngangguk aja. Udah, karena saya nggak mungkin bisa tiba-tiba datang peluk dia, gitu ya, karena hati saya masih dongkol. Tapi minggu depannya kita mau stretch diri kita lebih lagi. Saya stretch diri saya lebih lagi. Jadi kali ini dari nggak mengangguk, akhirnya saya senyum. Mungkin senyumnya cuma dikit, cuma gitu aja, sedikit aja. Tapi paling nggak itu saya udah berusaha. Minggu depannya lagi, kali ini senyumnya sedikit lebih lebar. Misalnya saya kesel sama Yudi, paling nggak sedikit lebih lebar, halo Yud, gitu ya. Minggu depannya lagi, saya akan dari jauh yaudah saya ngelambai, hai Yud, saya nggak ngomong apa-apa. Tapi minggu depannya lagi, saya berusaha untuk stretch diri saya lagi. Saya samperin dia, saya salaman sama dia. Minggu depannya lagi, saya mungkin udah salaman, saya tanya apa kabar. Saya mulai bercakap-cakap dengan dia. Dan seterusnya sampai akhirnya saya bisa berbincang-bincang dengan dia tanpa merasakan bahwa dia pernah menyakiti saya. Thank you. Jadi itu praktikannya, bahwa kita harus bikin diri kita untuk sedikit lebih mengasihi, sedikit aja sebisa kita, tapi makin lama kita stretch diri kita. Kemudian di ayat 23 Petrus berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sekali lagi di sini Petrus mengatakan bahwa kita telah dilahirkan kembali, dan dia mengatakan bahwa kita sudah dilahirkan kembali dari benih yang tidak bisa binasa, dari benih yang kekal. Kita mendapatkan kehidupan itu dari Allah. Dan kehidupan yang lahir dari benih yang kekal ini pastinya adalah kehidupan yang kekal juga. Dan bersamaan dengan kita mendapatkan kehidupan yang baru ini, kita mendapatkan identitas yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dan identitas ini pastinya kekal juga. Salah satu identitas yang Tuhan berikan kepada kita adalah kita sudah dibenarkan oleh Allah, kita sudah dikuduskan dan kita sudah diperdamaikan. Maka Roh Kudus bisa tinggal dalam hati kita. Maka Efesus 1 ayat 13 berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita lahir baru, Roh Kudus memateraikan kita. Ya bahasa Inggris saya katakan di sealed, kita dilindungi oleh Roh Kudus, kita ditolong, kita dituntun untuk selama-lamanya oleh Roh Kudus. Dan salah satu yang Roh Kudus lakukan di hati kita adalah dikatakan di Roma 5 ayat 5.
Roma 5 ayat 5 mengatakan, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kasih Allah telah dicurahkan di hati kita. Kata dicurahkan di sini artinya diisi sampai meluap. Jadi kalau saya punya ember, ketika saya bilang saya mencurahkan, saya mengisi ember itu dengan air sampai meluap melebihi kapasitasnya. Ya, jadi ini yang dilakukan Roh Kudus, dia mengisi hati kita dengan kasihnya tanpa batas sampai meluap. Dan terus dia isi terus setiap hari selama dia ada di dalam hati kita. Jadi apa yang saya mau katakan saudara, bahwa there's no limit to our love. Gak ada limit. Tadi saya bilang saya akan terus mengasihi sampai saya gak bisa lagi. Ternyata gak ada limit, gak ada batas. Saudara, Anda bisa mengasihi dengan tidak terbatas. Karena Anda memiliki kapasitas yang tidak terbatas. Ya, karena Roh Kudus itu selalu ada bersama Anda. Gak ada titik di mana kita kehabisan kasih, gak ada. You will never run out of love. Karena Roh Kudus itu ada di hati kita. Akan selalu ada room of improvement, akan selalu ada room untuk grow. Di mana kasih kita bisa bertumbuh. Karena Roh Kudus itu ada sekali lagi di dalam kita. Jadi saudara, dikatakan tadi oleh Petrus, karena engkau sudah lahir baru, maka mengasihi adalah bagian dari nature-mu. Karena engkau lahir dari benih yang kekal, maka kemampuan untuk mengasihi itu selalu ada di dalam engkau, gak akan pernah hilang daripada engkau. Dan Roh Kudus yang di dalammu akan mensuplai kasih itu di dalam hatimu tanpa batas. Dan oleh karena itu, hendaklah engkau mengasihi sesamamu tanpa syarat. Hendaklah engkau terus melatih dirimu untuk mengasihi lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi, karena engkau memiliki kemampuan untuk mengasihi yang tidak terbatas. Amin. Bagi saya saudara, saya gak tahu buat Anda, bagi saya itu merupakan suatu encouragement. Ini merupakan sesuatu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya. Karena ketika saya merasa saya gak mampu lagi Tuhan, tapi Tuhan bilang Roh Kudus itu ada di hati saya. Dan kasih saya, kemampuan saya untuk mengasihi itu tidak terbatas. Amin. Tapi saudara, mungkin ada saatnya di mana kita ada di titik paling rendah dalam hidup kita. Mungkin ada saatnya di mana kita merasa Tuhan, saya nggak bisa mengasihi orang ini. Mungkin di sini ada seorang ayah atau seorang ibu yang merasa Tuhan, saya udah jagain anak saya dari kecil. Saya udah sayang sama dia. Saya udah mencurahkan semua perasaan saya, hati saya ke anak saya. Tapi anak saya bersikap seperti ini sama saya. Saya nggak mampu lagi mengasihi anak saya. Mungkin di sini ada seorang anak yang merasa, Tuhan, saya tahu saya sebagai anak harus mengasihi orang tua saya. Tapi papa saya melakukan ini terhadap saya, mama saya melakukan ini terhadap saya. Hati saya sudah tawar, Tuhan, saya nggak mampu untuk mengasihi. Mungkin di sini ada seorang istri yang berpikir, Tuhan, saya capek sama suami saya. Saya nggak mungkin bisa mengasihi lagi. Semua sudah saya berikan. Atau mungkin ada seorang suami yang merasa sebaliknya kepada istrinya. Tuhan, saya udah mengasihi istri saya dengan sekuat tenaga saya. Tapi kayaknya nggak cukup buat istri saya. Saya capek Tuhan. Saya udah sampai di titik dimana saya nggak mungkin bisa lagi. Atau mungkin ada dari teman-teman di sini yang kecewa dengan saudara kalian, dengan saudara kandung kalian, di mana kalian merasa mereka sudah menyakiti kalian begitu banyak. Dan mungkin kalian akan bertanya, bagaimana saya tidak menyerah dalam situasi yang seperti ini? Apa yang harus saya lakukan? Sebelum saya menjawab, mari kita baca ayat 24 dan 25 terlebih dahulu. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Di ayat 23 ini di ayat 23 Petrus berkata bahwa kita dilahirkan oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Dan di ayat 24-25 ini Petrus menjelaskan bahwa firman Allah itu adalah Injil yang telah diberitakan kepada kita. Apa Injil itu? Bahwa dia memberikan hidup yang penuh dengan harapan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Bahwa kita senantiasa dipelihara oleh kekuatan Allah. Bahwa kita telah ditebus dengan cara hidup kita yang sia-sia.
Dan dia menebus kita bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tapi dia menebus kita dengan darah dia yang mahal. Bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Dan semua ini yang dia lakukan ketika dia memberikan kita harapan, dia memberikan kita kehidupan baru, dia mengampuni kita, dia mengasihi kita apa adanya. Dia melakukan ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita layak, tetapi karena dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Amin. Saudara, Anda gak mungkin bisa mengasihi kalau Anda merasa bahwa tangki hidup, tangki kasih, the love tank Anda itu kosong. Gak mungkin Anda bisa mengasihi. Anda gak mungkin bisa mengasihi kalau Anda gak merasakan kasih Yesus di dalam hidup Anda. Gak mungkin Anda bisa mengasihi saudara. Anda gak bisa memberikan apa yang Anda tidak miliki. Tangki kasih Anda, love tank di dalam hati Anda itu harus diisi. Dan sadly, Anda gak bisa mengharapkan orang tua Anda untuk mengisi love tank itu. Anda gak bisa mengharapkan anak Anda untuk mengisi love tank itu. Anda gak bisa mengharapkan suami Anda gak bisa mengharapkan istri Anda gak bisa mengharapkan bahkan gembala Anda untuk mengisi love tank itu di dalam hati Anda. Karena kita semua adalah manusia yang gak sempurna, saudara. Kita manusia yang gak sempurna. Kita gak bisa mengisi love tank di dalam hati Anda dengan sempurna. Tadi ayat 24 dikatakan bahwa semuanya akan musnah. Segala kehidupan yang lain semuanya akan lewat, akan layu. Jadi meskipun sehebat apapun, seandainya Anda berkata, oh saya mempunyai orang yang bisa mengisi love tank dalam hidup saya, sehebat apapun orang itu, suatu saat dia pasti akan gagal. Satu saat dia akan berhenti untuk mengisi love tank itu. Hanya Tuhan yang bisa, Tuhan. Saudara, hanya Injil. Jadi apa yang saya mau katakan di sini, saudara? Injil yang diberikan oleh Tuhan, yang diberitakan kepada kita, tidak hanya membuat kita bisa lahir baru, tidak hanya memberikan kelahiran baru dalam hidup kita, tetapi Injil itu punya kekuatan untuk menopang kehidupanmu. Maka, ketika Anda merasa Anda capek, ketika Anda merasa Anda gak bisa mengasihi lagi, ketika Anda merasa saya mau give up, dan kalaupun Anda yang mau give up sekarang, saya cuma minta satu, saudara. Please, kembali lagi kepada Injil. Ingatkan kepada diri Anda betapa Tuhan mengasihi Anda. Bahkan ketika Anda tidak layak untuk dikasihi. Ingatkan diri Anda akan kasih yang tanpa batas itu. Ingatkan akan diri Anda akan pengharapan yang Dia berikan kepada Anda. Ingatkan kepada diri Anda bahwa Allah yang adalah kasih itu ada di dalam hidup Anda. Dan kalau Anda masih gak bisa merasakan, berdoa, minta Roh Kudus yang ada di dalam hati Anda, menuntun, menyingkapkan itu supaya Anda bisa merasakan kasih Allah dalam diri Anda. Dan saudara, Anda seperti tadi saya bilang, Anda tidak bisa memberi apa yang Anda tidak punya. Maka jika engkau tidak punya Yesus di dalam hatimu, tangki kasih Anda tidak akan bisa terisi. Maka hari ini saudara, saya menghimbau, jika ada saudara-saudara di sini yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat, jika ada saudara-saudara di sini yang belum merasakan kasih Yesus dalam hidup Anda, belum menerima kasih Yesus dalam hati Anda, inilah hari ini adalah saatnya Anda, saudara. Terima Tuhan Yesus. Karena 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sekali lagi, Anda gak bisa memiliki kasih kalau Anda tidak punya Allah dalam hati Anda. You don't have Anda gak punya substansi, Anda gak punya bahannya. You have nothing to begin with. Maka Anda memerlukan Tuhan. Terima Tuhan Yesus dalam hidup Anda, terima kasihnya saudara. Karena hanya dengan memiliki Allah, memiliki kasihnya, Anda bisa mengasihi. Hanya dengan memiliki kasihnya, Anda bisa mengampuni. Hanya dengan memiliki kasihnya, Anda bisa memulihkan hati Anda. Amin. Saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi. Ada sebuah puisi yang saya ketemukan dan saya baca. Ditulis oleh Abdullah Swaib yang berjudul Pretty Ugly. Tapi saya menerjemahkan kata-katanya dan mengubahnya sedikit supaya ini sesuai dengan tema kita.
Mudah-mudahan bisa kebaca ya, karena memang ini panjang dan nggak bisa dibagi tulisannya. Saudara boleh baca dalam hati atau saudara boleh baca out loud bersama-sama dengan saya. Kita akan baca dari atas. 1, 2, 3. Aku tidak mampu mengasihi, jadi jangan mencoba untuk meyakinkanku bahwa aku bisa mencintai orang itu. Karena pada kenyataannya, aku tidak bisa memaafkan orang itu. Dan aku tidak akan membohongi diri sendiri dengan mengatakan ada hati yang mengasihi di dalam diriku. Jadi aku akan terus mengingatkan diriku sendiri, aku adalah orang yang pahit dan tidak bisa mengasihi. Dan tidak ada yang dapat Anda katakan untuk membuat aku percaya bahwa Yesus mengasihiku. Karena apapun yang terjadi, aku tidak cukup baik untuk dicintai. Dan aku tidak dalam posisi untuk percaya bahwa kasih ada dalam diriku. Karena setiap kali aku melihat ke cermin, aku selalu berpikir, apakah sungguh aku tidak dapat mengasihi seperti yang dikatakan orang? Very depressing, ya, sangat depressing. Orang ini merasa dia tidak bisa dikasihi dan dia tidak bisa mengasihi. Tapi mari kita baca ini dari bawah ke atas. Ya, kita ulang lagi, kita baca lagi dari bawah ke atas. Apakah sungguh aku tidak dapat mengasihi seperti yang dikatakan orang? Karena setiap kali aku melihat ke cermin, aku selalu berpikir kasih ada di dalam diriku. Dan aku tidak dalam posisi untuk percaya bahwa aku tidak cukup baik untuk dicintai. Karena apapun yang terjadi, Yesus mengasihiku. Dan tidak ada yang dapat Anda katakan untuk membuat aku percaya bahwa aku adalah orang yang pahit dan tidak bisa mengasihi. Jadi aku akan terus mengingatkan diriku sendiri, ada hati yang mengasihi di dalam diriku. Dan aku tidak akan membohongi diri sendiri dengan mengatakan, aku tidak bisa memaafkan orang itu. Karena pada kenyataannya aku bisa mencintai orang itu. Jadi jangan mencoba untuk meyakinkanku bahwa aku tidak mampu mengasihi. Beda ya. Beda ya. Hal yang sama jika dibaca dari sisi yang itu jadinya berbeda. Saudara, ketika kita melihat sesuatu dari sisi di mana Tuhan Yesus belum menyelesaikan segalanya buat kita. Ketika kita belum mengenal Injil, ketika kita belum mengenal kasih Tuhan, maka untuk mengasihi itu kelihatannya susah. Kelihatannya itu suatu beban dan bahkan tuntutan yang gak mungkin kita penuhi. Kita akan merasa kita harus melakukannya dengan kekuatan kita. Kita merasa bahwa kita harus mencari jalan sendiri untuk bisa mengampuni, mencari jalan sendiri untuk bisa mengasihi. Dan pada saatnya kita akan menyerah karena kita merasa kita gak mampu. Tetapi jika kita melihat dari sisi yang satu lagi, di mana Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya buat kita, from the finished work of Jesus, kita akan melihat dengan cara yang berbeda. Kita akan memiliki kekuatan untuk mengasihi, karena kita tahu Tuhan sudah melakukan semua buat kita. Roh Kudus ada dalam kita. Kita nggak lagi mengasihi dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kasih yang sudah dicurahkan oleh Roh Kudus senantiasa di dalam hati kita. Amin. Jadi saudara, kalau Anda nggak bisa ngingat tadi khotbah saya semuanya, cuma satu yang saya minta Anda untuk ingat. Selalu lihat segala sesuatu from the finished work of Jesus. Dari karya keselamatan Yesus yang sudah selesai. Amin. Maka ketika Anda melakukan itu, Anda akan menghadapi hidup Anda dengan attitude yang berbeda. Amin.